Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Siti Nur Paujiah dari kelas manajemen I dari kelompok 4. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang manajemen risiko investasi. Nah, baik, langsung saja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat arti investasi adalah sebagai penanaman uang atau suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan sendiri. Dan menurut para ahli, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Ada juga yang menyatakan bahwa proyek investasi adalah suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat dan pada masa yang akan datang. Investasi menurut PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan untuk perusahaan pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga royalti, dividen, atau uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi. Seperti manfaat yang diperoleh adalah melalui hubungan perdagangan. Nah, ada pula aset yang tidak termasuk akuntansi investasi PSAK, yaitu properti yang digunakan sendiri seperti properti yang dikuasai untuk digunakan masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri dan properti yang digunakan oleh karyawan pemilik properti tersebut. Yang kedua, properti dalam proses konstruksi atau pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi penting bagi perusahaan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Nah, ada pula jenis-jenis dari investasi tersebut. Yang pertama, tabungan di bank. Apa contoh yang tabungan di bank? Yaitu produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan. Yang kedua, saham. Apa itu saham? Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dengan membeli saham berarti membeli sebagian perusahaan. Keuntungan yang bisa didapat dari saham ada dua, yaitu dividen dan capital gain. Yang ketiga, deposito di bank. Dalam deposito tidak dapat mengambil uang apapun yang kapanpun yang diinginkan kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu. Nah, selama jangka waktu tertentu seperti jangka waktu yang sudah ditentukan di bank. Yang selanjutnya, properti. Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah ataupun rumah. Keuntungan dari properti ada dua, yaitu menyewakan properti tersebut ke pihak lain dan menjualnya properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, barang-barang koleksi. Keuntungan yang didapat dari berinvestasi dari barang-barang koleksi adalah dengan menjual koleksi tersebut kepada pihak lain. Yang selanjutnya, mata uang asing. Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan investasi dalam saham karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem pengembangan bebas, yaitu benar-benar tergantung dan permintaan dan penawaran di pasaran. Yang ketujuh, yaitu emas. Apa emas? Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G7. Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara G7. Yang kedelapan, obligasi. Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintah. Nah, baru sekarang pengertian dari resiko investasi. Ada beberapa para ahli yang mengartikan pengertian resiko investasi. Yang pertama, menurut Tan Delilin, pada tahun 2001
halaman 48. Resiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual dengan return yang diharapkan semakin besar. Kemungkinan perbedaannya berarti semakin besar resiko investasi tersebut. Nah, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa resiko dari sudut pandang investasi adalah suatu kemungkinan di mana investor tidak mendapatkan return yang sesuai dengan harapannya. Jenis-jenis resiko investasi menurut Riley pada tahun 2000 halaman 15. 1. Business risk. 2. Financial risk. 3. Liquidity risk. 4. Exchange rate risk. 5. Country risk. Selanjutnya ada juga implementasi manajemen resiko investasi. Implementasi manajemen resiko investasi dapat dilihat pada studi kasus pada perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta yang tertuang dalam Jurnal Akuntansi dan Auditing menurut Dulmuid dan Nanang Catur P pada tahun 2005. Penelitian ini berisi mengenai kajian tentang analisis manajemen laba, di mana tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdapat di BEJ pada tahun 2001 dikaitkan dengan reaksi pasar pada saat pengumuman laba dan resiko investasi pada tahun 2002. Penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat indikasi keberadaan manajemen laba dalam mengungkapkan laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia. Selanjutnya, hal yang didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saiful pada tahun 2000, di mana ia tidak mampu menemukan adanya hubungan antara rendahnya kinerja saham dan manajemen laba. Selain itu, mengemukakan bahwa faktor eksternal perusahaan seperti kondisi sosial ekonomi dan tingkat suku bunga diduga lebih berpengaruh terhadap perubahan harga saham dibandingkan faktor internal perusahaan itu sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, dari pemaparan presentasi yang saya sampaikan, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari yang di atas. Nah, kesimpulan dari yang di atas adalah investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Terdapat beberapa jenis investasi, diantaranya tabungan di bank, deposito di bank, saham, properti, barang-barang koleksi, emas, ataupun uang asing dan obligasi. Resiko dapat di sudut pandang investasi adalah kemungkinan di mana investor tidak mendapatkan return yang sesuai dengan harapannya. Resiko terdiri dari resiko inflasi, resiko pasar, resiko sektoral, resiko tingkat suku bunga, resiko kredit, resiko mata uang, aset, kelas risk, saham, obligasi, dan kas. Nah, dilakukan penelitian mengenai manajemen laba terhadap resiko pasar dan risiko investasi dengan studi kasus pada perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta, di mana hasilnya ialah rata-rata risiko investasi yang terdapat pada perusahaan, baik perusahaan yang melakukan tindakan intranajemen laba atau tindakan manajemen laba maupun perusahaan yang tidak melakukan manajemen laba. Pada sampel penelitian ini tidak berbeda secara statistik, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh resiko investasi terhadap manajemen laba. Segitu yang dapat saya sampaikan kesimpulannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.